Angin malam berhembus sangat kencang saat aku mendorong perahu jukung membelah buih ombak di pantai Depok. Namaku Bayu. Melaut sendirian menggunakan perahu kayu sepanjang 5 meter di perairan Laut Selatan adalah sebuah kegilaan. Biasanya perahu bercadik bambu ini harus diawaki setidaknya 2 orang untuk menyeimbangkan hantaman ombak besar. Tapi malam ini, aku tidak punya pilihan selain berangkat sendiri demi menutupi utang sewa rumah. Aku melompat naik ke atas geladak kayu yang basah dan langsung menarik tuas mesin tempel di buritan. Mesin menderu kasar memecah suara bisingnya ombak yang terus menghantam lambung perahu. Tanganku mencengkeram erat kemudi, mengarahkan moncong perahu menembus buih ombak pecah yang menjulang setinggi 2 meter. Air laut sedingin es terus menyembur membasahi wajah dan jaketku. Butuh waktu hampir 40 menit berjibaku melawan arus keras hingga aku berhasil melewati zona ombak pecah. Kini posisiku sudah berada sekitar 3 mil laut di perairan lepas, tepat di selatan pantai Parangkusumo. Daratan sudah tidak terlihat jelas, hanya menyisakan kerlap-kelip lampu kuning yang sangat redup di kejauhan. Di sini, lautan berubah menjadi hamparan air hitam pekat yang bergulung-gulung secara ritmis. Aku mematikan mesin perahu dan menurunkan jangkar batu agar tidak terseret arus terlalu jauh. Keheningan yang mencekam langsung mengambil alih. Hanya tersisa suara decitan kayu perahu dan deburan air yang menabrak cadik bambu di sisi kiri dan kananku. Cahaya senter di kepalaku hanya mampu menyorot radius beberapa meter ke permukaan air yang bergoyang hebat. Perutku terasa mual akibat ayunan gelombang laut lepas. Namun aku memaksakan diri untuk berdiri dan mulai mengurai jaring nilon tebal. Aku melemparkan jaring yang sudah dipasangi pelampung dan pemberat timah itu ke sisi kanan perahu. Jaring itu melayang sesaat sebelum tenggelam perlahan ditelan kegelapan Laut Selatan. Aku duduk kembali di bangku kayu sambil menggosokkan telapak tangan yang mulai kaku karena kedinginan. Menunggu ikan terperangkap di tengah lautan gelap seperti ini selalu membuat nyaliku menciut. Sesekali perahuku terangkat tinggi mengikuti punggung ombak raksasa, lalu kembali terhempas ke lembah air. Namun tiba-tiba, embusan angin laut yang sejak tadi menerpa wajahku mendadak berhenti total. Bukan mereda perlahan, melainkan mati sepenuhnya dalam 1 detik. Kesunyian yang benar-benar absolut dan tidak wajar langsung mengurung perahu kecilku. Suara ombak dan decitan kayu perahu benar-benar hilang tanpa sisa. Aku bangkit berdiri dengan perasaan was-was yang mulai menjalari tulang belakang. Sebagai nelayan, aku tahu pasti bahwa alam tidak pernah diam secepat ini kecuali ada bahaya besar yang mengancam. Aku menyorotkan senter ke sekeliling lambung perahu. Jantungku berdegup kencang melihat permukaan laut yang tadinya bergulung kasar kini berubah menjadi datar seperti kaca. Tidak ada riak air sedikit pun. Suhu udara merosot drastis membuat setiap helayan napasku mengeluarkan uap putih. Sebuah hawa dingin yang aneh menusuk masuk menembus jaketku. Dingin yang terasa seperti hawa kematian. Refleks tanganku langsung menarik tali utama jaring. Aku harus segera menyalakan mesin dan kembali ke daratan secepat mungkin. Namun saat aku menarik tali nilon itu, ada sesuatu yang menahan dengan sangat kuat dari dasar laut. Ujung jaringku terasa luar biasa berat dan statis. Perlahan mulai menarik perahuku hingga miring ke satu sisi. Perahu jukungku semakin miring ke sisi kanan hingga bambu cadik penyeimbangnya tenggelam sepenuhnya. Air laut yang sedingin es mulai merembes masuk membasahi geladak kayu tempatku berpijak. Aku memiringkan tubuhku ke kiri sekuat tenaga untuk melawan gaya tarik yang luar biasa berat ini. Otot-otot lengan dan punggungku menjerit kesakitan menahan beban statis dari dasar laut. Ini bukan tarikan makhluk hidup. Seekor hiu atau pari raksasa pasti akan meronta liar dan membuat senar nilon ini bergetar hebat. Tapi benda yang menyangkut di jaringku ini terasa mati, namun memiliki bobot seperti jangkar kapal besi. Kepanikan sekaligus rasa takut mulai menguasai akal sehatku. Napas memburuku mengepulkan uap putih di tengah keheningan laut hitam yang membeku. Aku melilitkan tali jaring depalang kayu di tengah perahu agar perahuku tidak terbalik terseret ke dalam air. Tangan kananku dengan gemetar merogoh pisau lipat berkarat di saku celanaku. Niat awalku adalah memotong tali ini dan membiarkan jaring mahalku hilang di telan laut. Namun, sebelum mata pisau itu sempat menyentuh tali nilon, sebuah pergerakan aneh terjadi di bawah sana.
Beban berat itu tiba-tiba terasa sedikit mengendur, bukan karena jaringku robek, melainkan seolah benda itu mulai berenang naik dengan sendirinya menuju permukaan. Permukaan laut yang datar dan mati seperti kaca hitam itu mulai mengeluarkan gelembung-gelembung udara berukuran besar. Bluk, bluk, bluk. Suara gelembung pecah itu terdengar sangat jelas dan menggema di telingaku. Aku mengarahkan sorot lampu senter di kepalaku tepat ke arah pusaran air kecil di samping perahu. Dari kedalaman lautan yang gelap gulita, sesuatu berwarna sangat pucat perlahan berenang naik menuju cahaya. Aku menahan napas hingga dadaku terasa sesak dada. Benda itu semakin membesar seiring jaraknya yang semakin dekat dengan permukaan air. Itu bukan karang, dan itu sama sekali bukan ikan besar. Benda pucat yang tersangkut di dalam jaringku ini adalah sebuah lengan manusia. Lengan itu membengkak parah seperti mayat yang sudah berminggu-minggu terendam air laut. Kulitnya berwarna putih kebiruan dengan pembuluh darah hitam yang menonjol keluar menembus daging. Aku terkesiap mundur hingga punggungku menabrak keras mesin tempel di buritan perahu. Pisau lipat di saku celanaku terjatuh bergemerincing ke atas geladak basah. Rasanya jantungku berhenti berdetak saat itu juga. Sebuah kepala tanpa har rambut perlahan menyembul memecah ketenangan permukaan air laut. Dan tanpa har rambut perlahan menyembul memecah ketenangan permukaan air laut. Aku berniat berjerit ke sekancang-kancangnya meminta tolong, namun tenggorokanku seolah terkunci rapat oleh rasa ngeri yang melumpuhkan seluruh persendianku. Siapa yang akan mendengarku di tengah lautan hitam sejauh 3 mil dari daratan ini? Namun horor yang sebenarnya baru saja akan bermula. Mayat pucat bengkak itu ternyata tidak sendirian. Sorot senterku yang bergetar tanpa sengaja menangkap pergerakan lain di luar jaringku. Satu demi satu, dari balik kegelapan laut pekat di sekeliling perahuku, muncul lebih banyak bayangan pucat yang berenang naik. 3, 7, belasan bayangan manusia bengkak air kini mengapung diam tepat di bawah permukaan kaca laut selatan. Suhu udara merosot semakin tajam hingga jahangku bergemeretak hebat. Tiba-tiba, sebuah suara dengungan rendah dan ritmis mulai terdengar menggetarkan lambung kayu perahuku. Mataku terbelalak ngeri saat belasan mayat pucat itu secara serentak memutar leher-leher mereka yang bengkak. Mereka semua kini menatap lurus ke arahku dengan mata putih yang mati. Dan dalam satu gerakan pelan yang sangat terkoordinasi, tangan-tangan bengkak itu mulai terangkat menembus permukaan. Perahu jukungku berderit keras saat belasan pasang tangan pucat itu menarik bibir lambung kayu secara bersamaan. Tubuhku terpelanting ke sudut buritan saat perahu kembali miring ke sisi kanan dengan sangat ekstrim. Air laut yang sedingin es mulai membanjiri geladak, merendam kakiku hingga sebatas betis. Mereka berusaha membalikkan perahu kecil ini untuk menyeretku turun ke alam mereka. Insting bertahan hidupku mengambil alih seluruh akal sehat yang tersisa. Aku merangkak panik di atas papan kayu yang licin menuju tempat pisau lipatku terjatuh. Tanganku yang gemetar hebat meraba-raba genangan air laut di geladak yang gelap. Ujung jariku akhirnya menyentuh gagang besi berkarat dari pisau lipat itu. Aku mencengkeramnya erat-erat, lalu berbalik menghadap deretan jari-jari bengkak yang mencengkeram sisi perahuku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mendebaskan mata pisau itu ke arah tangan-tangan pucat tersebut. Mata pisauku merobek kulit mereka yang basah dan membengkak, namun tidak ada darah merah segar yang menetes dari luka sayatan itu. Daging mereka terasa alot dan dingin seperti gumpalan kahet beku yang merembeskan cairan hitam kental. Makhluk-makhluk itu sama sekali tidak merintih kesakitan. Wajah-wajah hancur yang mengambang di permukaan air itu tetap menatapku dengan mata putih yang kosong. Namun tebasanku berhasil membuat cengkeraman mereka terlepas sesaat. Perahu jukungku kembali terhempas ke posisi semula dengan suara bantingan air yang keras. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri dari neraka ini. Aku segera melompat ke bagian belakang perahu dan mencengkeram tuas tali mesin tempel. Mesin berkarat ini adalah satu-satunya tiketku untuk kembali melihat daratan. Aku menarik tali starter itu sekuat tenaga sambil merapal doa putus asa. Mesin itu hanya terbatuk pelan mengeluarkan asap tipis lalu kembali terdiam. Kepanikan yang luar biasa membuat air mataku mulai mengalir tanpa bisa dikendalikan. Aku menarik tali itu lagi dan lagi hingga telapak tanganku lecet dan berdarah. Namun mesin sialan ini menolak untuk menyala di saat nyawaku berada di ujung tanduk. Suara dengungan parau dari bawah laut tiba-tiba terdengar semakin keras dan memekakkan telinga. Getarannya merambat naik melalui lambung perahu, membuat tulang rusukku terasa ngilu. Lampu senter di kepalaku berkedip-kedip redup sebelum akhirnya mati total. Kini, aku benar-benar diselimuti kegelapan absolut di tengah lautan yang penuh dengan mayat hidup. Hanya cahaya redup dari bintang di langit yang memperlihatkan siluet mengerikan di sekeliling perahuku. Tangan-tangan pucat itu mulai merayap naik kembali. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Mereka tidak lagi hanya berdiam di permukaan air. Beberapa sosok mulai mengangkat tubuh mereka yang berat dan membengkak untuk mencembang naik ke atas bambu cadik. Perahuku kembali miring dengan sangat tajam, memaksaku berpegangan pada blok mesin agar tidak tergelincir jatuh ke laut. Bau busuk bangkai ikan dan lumpur laut dalam langsung menyengat hidungku hingga membuatku mual. Di tengah kekacauan yang mengerikan itu, dengungan dari dalam air tiba-tiba berhenti sementara. Keheningan kembali menyergap, lebih mematikan dari sebelumnya. Sesosok kepala yang ukurannya paling besar perlahan merayap naik tepat di hadapanku. Rambutnya yang panjang dan dipenuhi ganggang laut menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Makhluk itu membuka rahangnya yang menghitam dan dipenuhi gigi tajam yang membusuk. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Namun sebuah bisikan serak tiba-tiba menggema langsung di dalam kepalaku. Darahmu untuk menyambung hutang masa lalu. Suara serak yang menggema langsung di dalam kepalaku itu mengirimkan gelombang rasa dingin yang melumpuhkan seluruh persendianku. Aku membeku sepenuhnya di buritan perahu. Lidahku seakan keluh dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Darahmu untuk masa lalu, untuk masa depan kami. Bisikan itu makin keras, makin tajam, makin menusuk otak. Aku ingin berteriak, "Bukan aku tidak tahu apa-apa tentang hutang itu." Tapi tidak ada satu suara pun yang berhasil keluar dari tenggorokanku yang terkunci rapat. Wajah hancur di hadapanku itu dengan mata putih yang kosong dan dipenuhi ganggang laut hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Di sekeliling perahuku, puluhan pasang tangan pucat bengkak lainnya mulai merayap naik kembali. Kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak, ratusan tangan basah yang saling bertumpukan. Mereka tidak lagi mencoba membalikan perahu secara perlahan. Mereka secara serentak menekan sisi kanan perahu kecilku ke bawah dengan sekuat tenaga mereka. Perahu jukungku berderit keras, bambu cadik di sisi kiri terangkat tinggi ke udara. Aku kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Tubuhku terpelanting keras menabrak blok mesin tempel sebelum akhirnya tergelincir jatuh ke dalam lautan hitam yang membeku. Biur! Air laut selatan yang sedingin es langsung menelan tubuhku bulat-bulat. Rasa dingin yang ekstrim itu terasa seperti 1000 jarum tajam yang menusuk pori-pori kulitku. Aku berontak panik, kakiku menendang-nendang liar mencoba berenang kembali ke permukaan. Cahaya redup dari bintang di langit malam terlihat semakin menjauh, semakin mengecil, semakin redup. Sepatu bot karet yang berat terisi penuh dengan air, menjeret kakiku turun dengan sangat cepat. Aku mendongak ke atas untuk melihat perahu jukungku yang terakhir kali. Perahu kecilku itu perlahan terbalik sepenuhnya dan tenggelam di telan kegelapan laut selatan tak jauh dari posisiku. Di bawah air yang gelap pekat ini, keheningan absolut mencekik pendengaranku. Namun bisikan perahu itu justru terdengar semakin jernih dan berkuasa langsung di dalam kepalaku. Hutang darah, hutang nyawa, darah nelayan adalah perjanjiannya. Aku berusaha menahan napas, tapi paru-paruku mulai terasa terbakar karena kekurangan oksigen. Tiba-tiba, tangan-tangan bengkak yang sedingin es itu mencengkram erat pergelangan kaki dan pundakku. Mereka menyeret tubuhku turun, semakin dalam, semakin jauh dari cahaya. Mereka tidak membiarkanku berenang naik. Mereka menginginkanku berada di dasar laut abadi. Di kedalaman lautan hitam yang menyesakan ini, aku melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari mayat-mayat bengkak itu. Jauh di bawah sana, sebuah kerajaan yang dibangun dari puing-puing ribuan bangkai kapal kuno dan tulang belulang manusia menyebarkan aroma kematian yang kuat. Struktur bangunannya terbuat dari tiang-tiang layar yang hancur dan dililit oleh ganggang laut berwarna hijau gelap yang sangat tebal. Cahaya aneh berwarna biru kehijauan yang redup dan menjijikan memancar dari celah-celah puing kapal, memperlihatkan pemandangan yang tidak masuk akal. Derasnya arus laut dalam membuat reruntuhan itu terlihat seperti hidup, seperti monster jaksasa yang siap menelanku. Di tengah runtuhan kapal-kapal tua itu, sesosok bayangan kolosal berdiri diam menungguku. Makhluk itu ukurannya jauh lebih besar dari perahu jukungku. Tubuhnya bengkak dan dipenuhi dengan kerang-kerang laut yang tajam. Makhluk kolosal itu mendongakkan kepala yang hancur, menatapku dengan mata putih yang bersinar redup di kegelapan abadi.
Sebuah bisikan terakhir yang sangat berkuasa menggema keras di dalam kepalaku, menghancurkan sisa-sisa harapanku. Menyerahlah nelayan darat, sambunglah hutang itu. Darahmu adalah janji kami. Aku kehilangan kendali sepenuhnya. Paru-paruku menyerah dan aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan air laut selatan yang dingin dan pekat mulai mengisi paksa saluran pernapasanku. Kesadaranku perlahan kembali setelah sepenuhnya ditelan oleh gelapnya lautan. Kematian yang kubayangkan ternyata tidak kunjung datang menjemput. Rasa terbakar di paru-paruku akibat menghirup air laut pekat tadi perlahan menghilang, digantikan oleh rasa dingin dan kebas yang menjalar hingga ke sumsum tulang belakang. Aku membuka kedua kelopak mataku yang terasa sangat berat menahan tekanan air. Pemandangan pertama yang kulihat bukanlah surga atau neraka yang sering diceritakan. Aku mendapati diriku berdiri tegak di dasar samudra yang dipenuhi lumpur tebal. Air laut hitam yang tadinya mencekik leherku kini mengalir keluar masuk dari hidung dan mulutku dengan bebas. Aku bernafas di dalam air, namun setiap tarikannya terasa sangat berat dan berbau anyir mati. Cahaya hijau kebiruan yang meresahkan menyorot dari reruntuhan bangkai kapal kuno di sekelilingku. Tekanan air di kedalaman lautan abadi ini seharusnya sudah meremukkan tulang rusukku berkeping-keping. Namun entah bagaimana, tubuhku tetap utuh. Seolah kutukan lautan ini sengaja menjagaku untuk tujuan yang jauh lebih kelam. Makhluk kolosal berbalut ganggang sebelumnya sudah tidak terlihat dimanapun. Namun aku sama sekali tidak sendirian di tempat yang luar biasa sunyi ini. Belasan sosok pucat bengkak air yang tadi menyeretku turun, kini berbaris rapi mengelilingiku dalam posisi siaga. Mereka tidak lagi beringas. Mereka hanya diam mengambang menatapku dengan mata putih yang kosong. Mereka memperlakukan aku layaknya tawanan perang yang dikawal ketat menuju ruang eksekusi. Aku dipaksa melangkah maju, menyusuri jalan setapak dari patahan tiang layar dan kerangka bangkai kapal karam. Sepatu bot karetku menginjak sesuatu yang rapuh. Terdengar suara gemeretak redam di dalam air. Aku menunduk dan melihat ratusan tengkorak manusia yang menghitam terkubur di dalam lumpur hijau. Semakin jauh aku berjalan menyusuri lorong kota bangkai kapal ini, semakin banyak pemandangan yang menyiksa kewasananku. Di balik celah lambung kapal kayu yang lapuk, aku melihat siluet pucat bayangan manusia. Mereka adalah manusia-manusia dengan pakaian nelayan usang, seragam pelaut yang robek, bahkan pakaian kuno masa lampau. Wajah-wajah mereka memucat pasi dan sama sekali tanpa ekspresi kehidupan. Mereka bergerak sangat lambat, melakukan aktivitas fisik berulang-ulang tanpa henti di keheningan dasar laut. Ada yang terus-menerus menarik jaring gaib yang kosong, ada yang menambal lambung kayu hancur, atau sekedar menatap jurang hitam. Inilah gema abadi dari nyawa-nyawa yang pernah dirampas oleh ganasnya laut selatan. Jiwa malang yang terperangkap dalam siksaan kerja paksa di bawah ombak Parangkusumo. Rasa putus asa langsung menembus dadaku saat menyadari nasib yang sedang menungguku di sini. Aku terus digiring masuk menuju pusat kerajaan laut yang membusuk ini. Hingga akhirnya, langkahku terhenti paksa saat melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa kewasananku. Di antara tumpukan kapal berbendera kuno, ada sebuah bangkai perahu kayu yang sangat kukenal. Perahu pencari ikan dengan sisa cat biru pudar dan ukiran burung camar baru di lambung kirinya. Itu adalah perahu milik mendiang bapakku, yang dikabarkan hancur dihantam badai 5 tahun lalu. Bangkai perahu itu ternyata terseret utuh ke dasar dimensi lautan Amadi ini. Di atas geladaknya yang berlumut tebal itu, aku melihat sosok pria paruh badai yang sangat kurindukan, sedang berlutut mengikat tali jaring. "Bapak!" Aku mencoba berteriak memanggilnya, namun hanya untayan gelembung air yang keluar dari mulutku. Pria itu sama sekali tidak menoleh. Ia terus merajut jaringnya yang robek dalam keheningan siksaan. Bisikan parau nan dingin itu kembali menggema keras di dalam kepalaku dengan nada kemenangan yang absolut. "Hutang darah, turun-temurun. Bapakmu menumbalkan garis keturunannya demi kekayaan sesaat kami. Dan kini,
kau melunasinya. Lututku lemah seketika hingga aku tersungkur di atas hamparan lumpur lautan yang dingin. Kenyataan pahitnya, bapakku sendirilah yang telah menjual nyawaku ke penguasa gelap Parangkusumo. Kenyataan pahit ini menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang masih kupertahankan di dasar laut ini. Aku menatap nanar ke arah sosok bapakku yang terus merajut jaring robek tanpa mempedulikan kehadiranku. Air mataku mengalir deras bercampur dengan air laut pesisir selatan yang luar biasa membeku. Belum sempat aku memproses sepenuhnya pengkhianatan orang tuaku sendiri. Getaran hebat mengguncang dasar laut. Sosok-sosok pucat bengkak yang sedari tadi mengelilingiku, tiba-tiba bergerak serentak dengan sangat beringas. Mereka menerjang maju bagaikan predator kelaparan dan langsung menyerang titik butaku. Tangan-tangan dingin itu mencengkram kedua lenganku dengan kuku-kuku hitam mereka yang sangat panjang. Cengkraman mereka terasa sedingin balok es dan sekeras jepitan tang besi berkarat yang siap meremukkan tulangku. Aku mencoba memberontak dengan liar, menendang hamparan lumpur hijau di bawah kakiku dengan sisa tenaga manusia yang kumiliki. Namun usahaku sama sekali tidak berarti di hadapan kekuatan gaib dari kutukan lautan selatan ini. Mereka menyeretku paksa menjauh dari bangkai perahu bapakku tanpa memberikan sedikit pun kesempatan untuk melawan. Aku diseret melayang melintasi reruntuhan kota kapal karam yang memancarkan pendaran cahaya hijau redup. Tubuhku terus ditarik paksa menuju ke sebuah celah raksasa di dasar laut yang tampak seperti jurang palung tak berdasar. Kegelapan di bibir jurang itu begitu pekat hingga cahaya gaib dari kota bangkai kapal sama sekali tidak mampu menembusnya. Para penjaga pucat itu tidak menghentikan laju mereka sedikit pun saat kami mencapai bibir palung yang sangat mengerikan itu. Mereka membawaku terjun bebas masuk ke dalam kegelapan abadi yang langsung mencekik seluruh saluran pernafasanku. Suhu air laut merosot semakin tajam seiring dengan tubuhku yang terus tenggelam semakin dalam menuju antah berantah. Tekanan air di tempat ini terasa begitu padat hingga membuat dadaku serasa dihimpit secara perlahan oleh balok-balok batu raksasa. Di tengah kegelapan pekat ini, dinding tebing karang di sekelilingku perlahan mulai berubah bentuk dengan cara yang sangat ganjil. Batuan alam itu berganti wujud menjadi deretan pilar kuno raksasa yang dipahat dengan tingkat presisi yang mustahil dilakukan manusia. Pilar-pilar masif itu dipenuhi oleh ukiran sisik ular masif yang memancarkan pendaran cahaya keemasan yang sangat redup dan memuakan. Arus bawah laut di dalam palung ini berputar membentuk pusaran lambat yang terus menyeretku turun ke dasar. Pusaran air itu membawa aroma wangi bunga melati pekat yang bercampur dengan bau anyir darah manusia yang membusuk. Laju turun kami akhirnya terhenti dengan sangat keras saat kakiku menghantam sebuah pelataran batu pualam hitam yang membentang sangat luas. Pelataran ini terasa sangat sunyi, sangat dingin, dan membawa aura kematian yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Di ujung pelataran sunyi itu berdiri tegak sepasang gerbang perunggu raksasa yang masih tertutup rapat. Permukaan gerbang logam itu dipenuhi oleh ukiran ular laut berukuran masif yang tampak terus bergeliat hidup di dalam air. Tanpa adanya sentuhan dari siapapun, gerbang logam raksasa itu perlahan bergeser terbuka, membelah tekanan air. Pergeseran engselnya mengeluarkan decitan melengking yang seketika membuat telinga batinku serasa ingin pecah berdarah. Arus air yang luar biasa kuat langsung menyapu keluar dari balik celah gerbang kuno tersebut dan menghantam wajahku. Di baliknya, terbentang sebuah aula bawah air berukuran raksasa yang diterangi oleh ribuan mutiara bercahaya gaib. Gunungan koin emas kuno, perhiasan kerajaan, dan mahkota berdarah berserakan menutupi seluruh dasar aula tersebut. Di puncak tumpukan harta karun berdarah itu, menjulang sebuah singhasana masif dari kerangka paus raksasa dan tengkorak manusia. Sesosok wanita anggun berkebaya hijau dengan mahkota ular laut hidup tampak duduk berkuasa bengam di atas sana. Sepasang matanya yang hitam pekat bagaikan gerhana total seketika menatap tajam langsung menembus ke dasar jiwaku. Rasa takut murni yang melumpuhkan seluruh akal sehat seketika memaksaku tersungkur bersujud mencium lantai di hadapannya. Keheningan yang luar biasa mencekam menguasai seluruh penjuru haula singgasana bawah laut yang megah ini. Suara lonceng gaib tiba-tiba berdentang pelan menyapu barisan mayat hidup yang bersujud di belakangku. Dentangan lonceng itu sama sekali tidak merambat melalui air laut, melainkan langsung bergetar keras di dalam tengkorak kepalaku.
Ratu pantai selatan itu sama sekali tidak membuka bibirnya yang merah menyala untuk berbicara di hadapanku. Namun suaranya yang terdengar selembut kain sutra sekaligus setajam sembilu berkarat seketika menggema di setiap sudut pikiranku. Hutang orang tuamu telah benar-benar jatuh tempo dan nyawa penjamin harus dibayarkan lunas malam ini. Titahnya dengan nada yang sangat absolut. Seluruh otot di tubuhku bergetar hebat mendengarkan putusan mutlak yang sama sekali tidak bisa dibantah oleh makhluk hidup manapun. Keringat dingin bercampur dengan air laut saat aku memejamkan mata rapat-rapat menunggu cabutan nyawa itu datang menghampiriku. Namun di luar udagan, entitas penguasa itu justru mengangkat tangan kanannya yang pucat dengan gerakan yang sangat anggun. Kerajaan bawah air ini sudah terlalu penuh dengan mayat-mayat bisu yang hanya bisa mengambang diam tanpa arti. Aku membutuhkan mata dan telinga baru yang masih bisa bernafas bebas di perbatasan dunia atas sana. Nyawa fana milikmu akan kukembalikan seutuhnya ke daratan, namun engkaulah yang akan menjadi kaki tanganku mulai saat ini. Belum sempat otak manusiaku mencerna sepenuhnya maksud dari titah yang sangat mengerikan tersebut, ratu itu tiba-tiba menunjuk tajam ke arah dada kiriku. Sebuah pendaran magis berwarna hitam pekat seketika melesat keluar dari ujung kuku keemasannya bagaikan sambaran kilat bawah air. Cahaya hitam itu menghantam dadaku dengan kecepatan tinggi dan menembus sangat keras langsung ke dalam lapisan dagingku. Rasa sakit yang luar biasa dahsyat mendadak meledak di dadaku hingga membuatku menjerit sekuat tenaga tanpa suara di kedalaman air. Rasanya benar-benar seperti sebongkah besi baja panas yang baru diangkat dari perapian sedang ditekan kuat-kuat tepat di atas organ jantungku. Air laut yang sangat dingin di sekeliling dadaku secara instan mendidih hebat menciptakan rentetan gelembung kepanikan yang brutal. Sihir hitam kutukan itu menanamkan secara paksa sebuah tanda gaib mengerikan berbentuk ular laut yang melingkar erat di dalam jaringan kulitku. Tanda kutukan itu seolah mengikat sisa nyawaku secara mutlak dengan kehendak dan rasa lapar penguasa gaib Parangkusumo. Bawakan aku satu nyawa penjamin setiap satu suro, atau kau akan kembali ke dasar palung hitam ini untuk disiksa selamanya. Seketika setelah kalimat peringatan terakhir itu menggema, hempasan arus air dari dasar laut yang luar biasa dahsyat menghantam seluruh tubuhku dari arah bawah. Cengkraman dingin para penjaga pucat otomatis terlepas saat tubuhku terlempar ke atas dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal untuk ukuran manusia. Pandanganku menjadi gelap gulita saat tubuhku melesat paksa menembus berlapis-lapis kegelapan palung laut bagaikan ditarik badai puting beliung gaib. Tekanan air di sekelilingku berubah secara ekstrim dalam hitungan detik, membuat kedua gendang telingaku berdengung nyaring nyaris hancur. Gesekan air laut yang melaju begitu cepat membuat kulitku terasa seperti sedang dikelupas hidup-hidup oleh ribuan silet tajam. Bayangan tebing karang hitam berkelebat dengan sangat cepat tak beraturan di depan mataku yang setengah terpejam menahan rasa sakit. Hingga pada satu titik puncak kepanikan yang paling mematikan, kepalaku akhirnya menembus keras permukaan lautan malam yang sangat dingin. Aku memuntahkan air laut pekat dari tenggorokanku dan langsung menarik nafas panjang dengan sangat rakus di bawah redupnya cahaya bulan purnama. Tubuhku terhempas dengan sangat keras ke atas hamparan pasir hitam yang basah dan luar biasa dingin. Gulungan ombak raksasa pesisir pantai Parangkusumo baru saja memuntahkanku kembali ke perbatasan dunia manusia dengan kasar. Aku terbatuk sangat hebat, memuntahkan campuran air laut yang berbau anyir, pasir hitam kasar, dan darah segar dari tenggorokanku. Sinar matahari pagi yang pucat menembus kabut pesisir yang tebal dan langsung menusuk kedua mataku yang terasa sangat perih. Aku mendapati diriku terbaring tengkurap dengan napas tersengal-sengal, layaknya ikan sekarat yang ditarik paksa ke daratan kering.
Pakaian nelayanku sudah compang-camping hancur, dan seluruh persendian di tubuhku bergetar hebat menahan trauma fisik yang luar biasa. Namun secara mustahil dan di luar nalar sehat, aku masih bisa bernapas, dan jantungku masih berdetak kencang di dalam rongga dada. Dengan sisa-sisa tenaga yang nyaris habis total, aku merangkak susah payah menjauhi sapuan ombak dan bersandar pada sebatang kayu apung. Ingatanku perlahan kembali menyusun kepingan-kepingan teror traumatis di dasar palung lautan abadi yang kualami tadi malam. Aku segera merobek paksa kerah jaketku yang basah kuyup, karena teringat pada rasa sakit luar biasa yang sempat membakar dadaku. Di sana, tepat di atas letak organ jantungku yang sedang berdetak cepat, tertoreh sebuah tanda kutukan berwarna hitam pekat yang menyatu dengan daging. Sebuah ukiran khaib seperti daging hangus berbentuk ular laut yang melingkar erat, seolah sedang bersiap mencekik jantungku dari luar. Tanda kutukan itu berdenyut pelan dengan rasa panas yang menyengat, berirama sejalan dengan detak jantungku sendiri. Ini menjadi bukti fisik yang tidak bisa dibantah, bahwa semua kegilaan di kerajaan bawah laut itu bukanlah sekedar halusinasi atau mimpi buruk. Kutukan hutang darah orang tuaku kini telah resmi berpindah ke pundakku dan mengikat sisa nyawaku sampai aku mati. Bertahun-tahun yang penuh siksaan psikologis telah berlalu sejak malam kelam di mana aku dikembalikan dari istana bawah laut itu. Aku kini duduk sendirian di sudut gubuk reotku yang berbau lembab, sambil menatap kosong ke arah deru ombak malam dari balik jendela kayu. Tanda ular hitam di dadaku ini tidak pernah sekalipun berhenti berdenyut, terus mengingatkanku pada tenggat waktu penagihan mutlak yang selalu datang setiap tahun. Kalian yang sedari tadi mendengarkan kisahku ini dengan saksama dari awal sampai akhir, mungkin merasa sedikit bersimpati pada nasib malangku. Kalian mungkin berpikir bahwa aku merekam dan menceritakan semua pengalaman traumatis ini murni untuk memperingatkan kalian. Sebuah pesan moral heroik agar kalian berhati-hati dan menjauhi keganasan pesisir laut selatan yang dipenuhi oleh mitos menakutkan. Tapi tolong maafkan aku. Aku ini hanyalah seorang manusia biasa yang sangat penakut, putus asa dan luar biasa egois untuk sekedar bertahan hidup. Aku menceritakan semua kengerian, rasa sakit dan misteri istana gaib Parangkusumo ini dengan sangat detail dan meyakinkan untuk satu tujuan pasti. Aku sengaja menyebarkan kisah kelam ini ke telinga kalian, semata-mata agar kalian merasa terpancing, penasaran dan meragukan kewarasanku sepenuhnya. Agar rasa penasaran yang membakar itu pada akhirnya menggerakkan langkah kaki kalian untuk datang berkunjung ke pesisir hitam Parangkusumo di tengah malam. Sebuah pancingan psikologis tingkat tinggi, agar kalian datang dengan sukarela untuk membuktikan sendiri kebenaran dari semua ceritaku ini. Tanda ular khaib di dadaku malam ini berdenyut dengan rasa sakit yang berkali-kali lipat lebih menyiksa dari malam-malam sebelumnya. Itu artinya, waktu penagihan telah benar-benar tiba dan Sang Ratu Selatan sedang menunggu persembahan barunya di dasar palung sana dengan tidak sabar. Karena malam ini adalah rentang waktu yang paling keramat, malam satu suro, malam di mana batas antara dunia manusia dan kerajaan gaib lautan menjadi sangat tipis. Dan aku sudah berdiri diam menunggumu di pinggir ombak pantai hitam ini, mendengarkan suara langkah kakimu yang kini semakin mendekat ke arahku. Nah, itu tadi cerita kita hari ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.